Ini persoalan keadilan. Proses pengangkatan anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan periode 2024-2029 menuai protes dan dituding syarat kepentingan. Dua perempuan yang mengikuti proses tersebut, yakni Irene Waromi dan Naomi Marasiam, mengaku menemui sejumlah kejanggalan. Salah satu kejanggalan yang ditemui Irene dari daerah pengangkatan atau Dapeng Kepulauan Yapen adalah pada tahap verifikasi dan validasi administrasi pada daftar pengumuman nama baru yang dikeluarkan panitia seleksi atau pansel. Kan pastinya penutupan ya. Penutupan selesai, lalu pansel mulai menjadwalkan untuk verifikasi dan validasi administrasi dokumen-dokumen. Nah, setelah validasi dan verifikasi, keluarlah pengumuman 2. Itu tentang seleksi hasil validasi dan verifikasi administrasi. Yang lucunya adalah nama-nama yang lulus adalah nama-nama yang kemudian tidak lulus di tingkat kabupaten, tapi diluluskan. Tidak ada namanya masuk dalam berita acara. Tiba-tiba atas dasar verifikasi dan validasi oleh pansel ada namanya keluar dalam pengumuman 2 sebagai peserta yang lulus seleksi, verifikasi dan validasi. Pertanyaannya, dokumen mereka masuk lewat mana? Nah, itu pertanyaan yang mungkin kita harus kembali ke pansel lagi yang jawab. Iren juga memprotes independensi pansel yang meloloskan calon anggota legislatif yang kalah pada pemilihan legislatif lalu. Padahal calon legislatif mekanisme pengangkatan adalah mereka yang diangkat melalui mekanisme adat mulai dari tingkat subsuku hingga kabupaten dan provinsi. Lalu kemudian ada protes dari sana sini karena merasa bahwa kenapa ada yang masuk partai politik, lalu kemudian ikut lagi, lalu dia akomodir. Nah, rasa protes itu mengundang pansel untuk mengambil keputusan untuk membuat mengeluarkan pengumuman 3 untuk memberi kesempatan kepada yang mereka yang nama-namanya tidak lulus tadi untuk mengikuti tes yang sama seperti yang dilakukan oleh dari peraturan pengumuman 2 yang lolos verifikasi ditambah dengan ada undangan, lalu ada kita bilang ada istilah kata yang masuk tidak tahu jalur dari mana, masuk dia ikut, lalu ada lagi kelompok yang ketiga yang kemudian karena rasa protes mereka diakomodir kembali untuk ikut. Naomi Marasiam, calon anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan dari Dapeng Kabupaten Jayapura, juga menemukan kejanggalan serupa pada proses yang dilakukan pansel tingkat provinsi. Sejumlah nama yang tidak muncul sejak tahap pertama tiba-tiba muncul di tengah proses. Iya, nama yang sebenarnya kalau saya melihat kita punya hasil putusan pengumuman pansel nomor 2 itu Sisilia namanya tidak keluar, Eric Ohe namanya tidak keluar. Si siapa ini yang Swaye itu namanya tidak keluar. Yang keluar mungkin cuma 2 saja. Selain itu tidak. Nah, mereka ini yang kemudian dikasih lagi pengumuman 3 itu yang dikasih oleh pansel yang kemudian mengakomodir mereka. Sementara si Eric itu tidak ada dalam proses. Kalau dilihat dalam tahapan di pengumuman 3, 4, 5 itu dia baru ada di 4 pengumuman. Nah, setelah pengumuman 4 gitu ya. Jadi mereka ini tiba-tiba sebenarnya dalam proses administrasinya sudah tidak lolos, tapi diakomodir kembali. Atas beberapa kejanggalan tersebut, Naomi dan Iren mewakili semua orang yang mendukung mereka menuntut penjelasan dan panitia seleksi calon anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan yang diketuai oleh Pendeta Albert Yoku. Ini artinya bahwa dalam verifikasi dan validasi data itu pansel tidak sungguh-sungguh. Akhirnya muncul lagi gitu. Ya, itu yang kita mau katakan
apa yang sebenarnya melatar belakangi pansel sendiri? Pansel harus jawab itu dan harus mengklarifikasi kepada kita kenapa meloloskan orang yang sudah jelas-jelas dia harus lulus secara administrasi.